Nah ini Fitri Sauteru, kita ingatkan aja kewajiban kamu sebagai warga negara datang secara patut dan diatur di undang-undang ke penyidik Polres Jakarta Selatan atas panggilan daripada pelapor. Pelapor bernama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani melaporkan Anda di Polres Jakarta Selatan. Jadi ditunggu, jangan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan kan nggak diundang. Viral video lama Sheila Saukia mengklaim produk MC miliknya. Ternyata diklaim oleh BPOM ilegal juga. Viral video lama Sheila Saukia mengklaim produk MC miliknya. Ternyata diklaim oleh BPOM ilegal juga. Aku pernah check out punya Kak Sel, tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Kak Sel tahu nggak produk tersebut? Yang mana nih? Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu polosan. Itu dari Kak Sel atau bukan? Dari Kak Sel. Itu produknya dari aku. Oke. Tapi kan nggak ada etiket birunya. Hey guys, banyak banget yang nanya sama saya, kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM. Dan orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu, gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah diuji lab dan sebagainya, kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua Dr. R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru-hara, yang suka huru-hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dan rekaman itu? Ada apa? Ini kita harus bukain teman-temannya ya, bantu ya. Wow. Ini kita harus bukain teman-temannya ya, bantu ya. Wow. Serem banget sih. Ya Tuhan. Sekali. Kok pembahasannya ini adat ya? Kok ada baju coklatnya? Baju coklat apa? Enggak sih. Aduh, kok ada baju-baju coklatnya? Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Aduh, kebusukannya Dr. Reza Gladys kebongkar karena BPOM sudah merilis bukti asli bahwa produknya Dr. RG ini tidak ber-POM. Bahkan nomor izinnya pun sudah dicabut dari setahun yang lalu. Oh my god. Dr. RG terancam 12 tahun penjara guys, atau denda 5 miliar. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih BPOM agak lelet juga ya, padahal kasusnya ini udah lama banget, ketika udah viral baru dikerjakan.
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Nikita Mirzani tentunya ya. Dan di sini ada produk Dr. Reza Gladys dan ada produk dari Sheila Saukia yang katanya guys ya, katanya ya ditarik ya sama BPOM ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Yang pertama ini ada apa yang disombongkan kalau bukan barangnya sendiri. Asik, ini seperti apa beritanya, kita lihat dan kita reaksi bareng-bareng. Kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya, reaction kalian. Asik. Wih, kayak ini siapa nih kok? Kira-kira ini mobil asli dari Miss Gossip atau dari siapa ya? Sheila Saukia atau Reza Gladys guys mobilnya? Waduh. Akhirnya si babu ya, si panda, babunya si SS nemu juga lawan yang sebanding. Tuh, sudah lihat kan postingannya si bule Ria ya. Dia membuka bukan lowongan pekerjaan, tapi lowongan buat cos sama lu. Kalau kemarin ya lu ngata-ngatain si Lucinta Luna, lu ngata-ngatain si dokter, oh sekarang lu lawan yang sebanding ya, mumpung belum potong-potong. Oke? Jadi lu tinggal bilang di mana lu mau adu, bukan adu bacot, oke? Waduh. Ikut kan nonton? Ikut. 4M cair udah habis uangnya katanya. Waduh. 4M cair udah habis. Udah habis 4M-nya. Udah aku buat sebar-sebar. Udah habis guys 4M-nya. 4M habis, waduh. Oh, kirain Maya ambil semua. Tintang. Oh, apa? Komernya 4M kayak tahu gitu minta 3, tahu gitu lu nyeplosnya 30M il. Ya, orang kan udah ngomong, Cok. Pesannya 30M aja. Dari Waduh, sudah izin BPOM belum nih katanya gitu guys. Dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing Mastercard merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Betul. Surat terbuka buat Lucinta Luna. Bentar, tadi tulisannya apa sih? Izin edar BPOM. Nih, BPOM sudah rilis nih ya. BPOM selalu terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman di Indonesia ya. Sejak 2 Februari 2020 telah bertindak ya teman BPOM. Lantas pertanggungjawabannya seperti apa nih Bapak BPOM? Nah, itu dia guys ya. Surat terbuka buat Lucinta Luna. Gue nggak tahu masalahnya tentang apa nih, tapi slay girl, you slay. Mbak gue sampai ngeliatin editannya yang pakai lagu kayak Gnarly. Ini belum ada yang ngedit pakai lagunya ini apa, Charlie XCX. Ini deserve banget, ini summer bread parah, ini gila. Kita coba mengcopy. Ya, keren. Di situ ada dokter, di situ ada Lucinta Luna. Tapi kenapa ya salpok banget sama wajah pacarnya Lucinta Luna? Nggak ada senyumnya. Apakah cemburu melihat dokter Oki bersama Lucinta? Waduh. Waduh. Kalau sampai pada tahap itu kita bisa masuk. Panas nih ya. BPOM rilis produk berbahaya masuk daftar hitam BPOM, diduga milik Reza Gladys dan Sheila Saukia. Benarkah katanya gitu? Ada pelanggaran yang namanya pelanggaran kriminal, bukan sekedar pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi kan kita cabut, kita sanksi perusahaannya, iya kan? Nah, tapi kalau pelanggaran hukum tentu harus lewat namanya pengadilan. Badan POM tidak bisa sewenang-wenang langsung mengambil keputusan. Anda ditangkap 12 tahun penjara, nggak bisa kita. Itu bukan wewenang kami. Dia harus lewat keputusan pengadilan. Anda didenda 5 miliar, nggak bisa. Karena itu harus lewat keputusan pengadilan. Karena sudah masuk kepada domain hukum pelanggaran. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, siapa yang menuntut? Badan POM mengambil data itu lewat penyidikan, dilaporkan ke kepolisian tentu tidak bisa juga langsung bertindak, harus tentukan. Nah, siapa yang nuntut? Nuntut adalah
kejaksaan yang akan menuntut dalam peradilan itu. Waduh. Ini aku kasih informasi kepada kalian ya, bahwasannya belum lama ini BPOM sidak klinik Gladys sampai 7 jam. dilakukan sidak atau infeksi mendadak dari Badan POM. Bahkan penyidakan itu untuk 2 klinik sekaligus. Dan namun biasanya jika ada penyidakan atau sidak dari Badan POM terhadap suatu klinik, itu biasanya dilakukan kurang lebih 2 jam saja. Namun pada klinik Glavica ini, Badan POM melakukan penyidakan itu 7 jam lamanya. Namun alhamdulillahnya selama kurang lebih 7 jam Badan POM melakukan penyidakan kepada klinik Glavica sekaligus 2 klinik, tidak ada ditemukan pelanggaran terhadap klinik tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan Badan POM ini sehingga menyidak klinik Glavica sampai 7 jam? Waduh guys ya, menurut pendapat kalian gimana nih terkait penyidakan oleh BPOM untuk kliniknya Dr. Reza Gladys guys, dan itu dilakukan sampai 7 jam katanya gitu guys ya. Kalian punya reaksi apa? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih guys sudah menonton. Kita sekian dulu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.